Oke, yang lain sibuk ya? Loh, masih kerja? Kita tunggu dulu ya, sebentar lagi ya. Kita tunggu 9:05, 2 menit lagi kita mulai pelajaran. Malam Uni. Sudah pada kerjakan PR nggak? Yo. Oke, kita masuk aja sekarang ya. Siapa yang masih ingat kita belajar apa 2 hari yang lalu? Apa yang diingat? Hah? Ini apa? Kita PPKN toh? Hanya seni. Boleh, boleh. Boleh. Ya, saya tanya PPKN ya. Kita belajar apa 2 hari lalu, ayo. Ayo buka mic-nya. Yang lain? Selain Uni? Oke ya, sebelumnya kita review dulu. Kita lihat buku kita yuk, bab 5. Bab 5 ya. Halaman 165. Halaman 165. Oke. Nah, jadi di sini terakhir kemarin itu kita bicara tentang kewarganegaraan. Ternyata untuk menjadi warga negara itu ada asasnya dan setiap negara itu berbeda. Ya, seperti asas apa? Ada berapa asas?
Ada berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Kalau dari asas kelahiran, ada namanya asas ius soli. Ya. Jadi di mana dia lahir, negara itu bisa langsung membuat dia menjadi warga negara sekalipun orang tuanya berbeda. Pokoknya dia lahir di situ warga negara itu. Misalnya negara Inggris, Amerika. Asas lus sanguinis, hubungan darah keturunan, ya. Orang tuanya RRC, walaupun dia dilahirkan di Amerika, dia tetap RRC. Dia memiliki hak untuk menjadi warga negara RRC karena hubungan darah keturunan dari orang tua. Kalau berdasarkan perkawinan, asas persamaan hukum, ya, asas yang memiliki pengertian suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan, ya. Jadi sekalipun orang salah satu dari mereka warga negara asing, tetap bisa melamar menjadi warga negara istri seperti itu karena memahami bahwa keluarga nggak mungkin terpecah, kan? Persamaan derajat memiliki pengertian bahwa dalam satu perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain, ya. Keduanya memiliki hak yang sama. Jadi mereka punya hak gitu. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya memiliki kewarganegaraan ganda itu bisa terjadi. Misalnya dia lahir di negara Amerika yang menganut ius apa tadi? Nih. Ius soli, kan? Dan ternyata dia orang tuanya keluarga asalnya itu menganut ius sanguinis. Jadi akhirnya dia punya dua negara, berkeluarga negaraan dua gitu. Itu. Nah, jadi berkaitan dengan apatride dan bipatride, jadi ini istilah masalah bagi kewarganegaraan ya. Bipatride berarti ganda ya. Kalau apatride, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Ya, jadi kalau bipatride tadi itu dia lahir di Amerika, dia jadi orang Amerika karena orang tuanya RRC, dia tetap RRC. Jadi dia bipatride, kewarganegaraan ganda. Bisa jadi tidak memiliki kewarganegaraan karena ya dia lahir di Cina padahal di Amerika gitu. Nah, di Amerika dia tidak menjadi warga negara lagi dan di Cina pun tidak karena yang di Cina itu menganut ius sanguinis gitu. Jadi tidak ada gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan apatride dan bipatride, maka di dalam suatu negara menggunakan sistem stem cell pasif dan stem cell aktif. Pastilah, Mbak. Ya, jadi stem cell pasif itu adalah seorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Aktif itu, stem cell aktif, ya, adalah untuk memiliki status kewarganegaraan. Jadi tadi itu stem cell pasif itu berlaku nggak sama apatride? Ya, stem cell pasif itu kok bisa pindah kelas? Ya, jadi bipatride itu sesuai dengan stem cell pasif yang tidak menjadi karena yang secara otomatis menjadi warga negara gitu. Jadi tidak harus melakukan tindakan hukum gitu. Nah, stem cell aktif itu ya untuk apatride yang tadi tidak punya warga negara, akhirnya dia harus memerlukan tindakan hukum secara aktif. Jadi seorang bisa menggunakan hak opsi untuk memiliki status sebagai warga negara. Ya. Berapa yang lulus placement test?
Yang lulus sudah beda semesternya, sudah tidak termasuk KPC 6, tapi KPC 5. Yang lulus 17 orang. Wah, luar biasa. 17 orang ya yang lulus ya. Jadi ini kok kalian nggak lulus ini? Kenapa nggak lulus Uni sama Rian? Fatmawati? Ya boleh lah, boleh. Oh iya. Jadi memang sengaja gimana? Hmm. Jadi KPC 5 ya. Berarti itu jadi kelas 2 dong ya? Kelas 2 ya? Nanti kalian punya kawan lagi kok banyak kalau misalnya mereka yang semester 2 nanti. Heeh. Kelas 2 semester 5. Oh iya iya iya. Padahal sekarang kalian masih semester 2 kan? Iyalah. Iya, ada gunanya. Banyak ilmu ya kan? Kalau misalnya placement test berarti dia gimana? Dapat sertifikat cepet, tapi ilmunya nggak dapet kan? Dan nggak bisa duduk lagi. Jadi semua baik kok. Karena nanti kalau placement test ya monggo dapat sertifikatnya cepet, ya kan? 1 tahun 6 bulan, Miss ya? Hahaha, 1 tahun 6 bulan. Ya, 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 ya. Luar biasa ya cepetnya ya. Mm-mm. Ya, jadi ya kalau masih mau belajar, enak menikmati belajar, ya nggak apa-apa ya kan? Iyalah, ya nggak apa-apa, tetap ada di ini, di KPC. Ngapain cepat tamat? Mm-mm. Berapa rupanya yang nggak lulus? Rian tahu berapa yang nggak lulus? Iya, pelan-pelan asal kelakon. Belum ada pemberitahuan ya. Seharusnya sama tutor juga diberitahu dong. Jadi nggak terkejut-kejut gitu kan. Oke lah ya. Oke, kita belajar aja lah ya. Pantesan ini biasanya rame. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita pelan-pelan belajarnya. Yuk, kembali lagi lihat buku paketnya. Jadi kita masuk halaman 165. Ya. Warga negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Oh, iya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini disebut warga Indonesia
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Jadi orang Indonesia asli maksudnya orang pribumi, ya. Serta orang-orang lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara, itu yang satu. Penduduk, ya, warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau dia warga negara Indonesia, tidak tinggal di negara Indonesia, misalnya kita sekarang di Taiwan kan? Kita sekarang di Taiwan. Apakah kita penduduk Indonesia? Belum, tidak, ya. Coba itu B. B-nya dibilang apa? Penduduk ialah warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kita belum penduduk, tapi kita warga negara Indonesia. Tapi penduduk enggak gitu. Ya. Kita penduduk Taiwan. Iya, kita penduduk Taiwan. Tapi kewarganegaraan Indonesia. Diakuin sebagai warga negara Indonesia. Kalau penduduk kan yang tinggal di situ. Gitu. Yang tinggal di situ. Kita kan belum tinggal di situ. Apalagi kalau misalnya ada orang Indonesia yang tinggal di Amerika selama 20 tahun. Kan bukan penduduk Indonesia, tapi warga negara Indonesia. Tetap punya hak untuk memilih. Gitu. Kok bilang gitu sih? Kenapa? Apa ceritanya? Fatmawati kok nggak diakui penduduk? Yang kemarin milih itu ya? Oke. Nah, jadi itu ada undang-undang. C, dibilang kan, untuk jadi warga negara penduduk itu diatur undang-undang, ya. Pasal 26 Undang-Undang 1945. Warga negara Indonesia ialah orang Indonesia dengan pengertian bahwa orang-orang pada zaman pemerintahan Belanda termasuk golongan bumi putra. Ya, jadi dulu itu waktu zaman Belanda, waktu kita dijajah, ya, kita juga punya undang-undang ketika mereka ya. Nah, jadi pengertian warga negara Indonesia yang terbaru dimuat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. 2006. Jadi ini yang terbaru ya, 2006 ya. Bumi Putra itu anak bangsa, Bumi Putra itu pribumi. Ya, kita lahir di Indonesia. Gitu. Dan orang Indonesia, bukan orang Belanda. Bukan loh, bukan Ibu Putra loh. Bukan. Nah, jadi di sini setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, sebelum undang-undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi, setiap orang itu di Indonesia itu, sebelum ada undang-undang itu menjadi warga negara Indonesia. Bahkan Belanda juga, gitu. Sebelum ada undang-undang, ya, itu perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain. Gitu. Yang kedua itu, nah, jadi kalau setelah ada undang-undang, undang-undang itu dipakai gitu. Semuanya diatur oleh undang-undang. Kok bisa akte lahir benar-benar naik ke pengadilan? Gimana ceritanya? Boleh cerita, Mbak? Buka mic-nya.
Hmm. Kenapa? Berarti kemarin itu aktenya itu belum ada. Jadi orang tua, ya, ya ampun. Hmm. Kar- mungkin karena sudah lama, sudah sampai 17 tahun, tapi aktenya belum ada gitu ya. Oh ya? Luar biasa ya. Ya ampun. Hmm. Yang bantu lahiran emak lah. Hmm. Seru ya. Hmm. Gitu. Lengkap dengan jaksa dan pengacara.
Udah siap kan? Udah selesai lah ya. Oke. Makasih. Iya, luar biasa. Jadi, memang undang-undang di Indonesia ini kadang buat ribet juga ya. Memang sih diatur undang-undang, tapi undang-undangnya diatur juga sama terlalu ribet manajemennya ya. Tidak dipermudah, malah dipersulit gitu. Dan ya itulah Indonesia ya. Kita doakanlah Indonesia lebih baik ya. Indonesia aparatnya apanya semua lebih baik dan lebih cerdas lagi gitu. Jadi nggak menghabiskan banyak waktu ya kan? Ini udah habis waktu, habis tenaga, aduh habis duit ya. Kalau ada duit lancar ya. Hmm, ya itulah Indonesia memang ya. Nah jadi memang diatur undang-undang ya. Dan intinya di sini Undang-Undang Kewarganegaraan halaman 165 ya. Yang terakhir ini Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12, ingat ya, nomor 12 tahun 2006. Ya, isinya itu setiap orang berdasarkan peraturan undang-undang atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain itu sebelum undang-undang berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah serta ibu warga negara Indonesia. Nah, makanya kamu menang. Karena memang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu ya kan? Nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia serta ibu warga negara asing atau sebaliknya, ayahnya negara asing, ya. Nah, coba dulu di sini saya kasih waktunya 5 menit ya. Kita baca, kalian yang presentasi ya, yang menjelaskan secara sederhana apa yang penting yang bisa kita pelajari, mulai dari nomor 3, hukum kewarganegaraan, habis itu persetujuan kewarganegaraan dalam konferensi meja bundar, ya. Nomor 4, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ya, sampai nomor 4 saja. 5 menit ya. Dibaca dulu, dilihat apa yang penting ya. Tidak usah dijelaskan kalau tidak penting. Bisa ya? Saya beri waktu 5 menit. Berarti nanti sekarang di jam saya 9.32, berarti 5 menit 9.37. Silakan.
Oke, Mbak-mbak, saya mau tahu. Jadi ini kalau sudah naik, sudah lulus, apa namanya, sudah lulus itu tadi placement test itu, apa memang satu semester ini kalian tidak yang lulus itu tidak belajar di semester ini? Itukah bukannya untuk semester depan mereka mulai ini naik di semester 5? Semester ini mereka masih tetap masuk kelas toh, karena yang buat nilai semester ini kan masih saya. Iya kan? Jadi nilai orang itu semester ini gimana? Karena semester ini mereka masih tercatat, tapi mereka naik tidak kelas, tidak semester 3, tidak semester 4, langsung semester 5. Tapi bukan berarti semester ini mereka tidak masuk, tapi semester depan. Nah loh, tapi kenapa sudah banyak yang tidak masuk kelas? Seharusnya sekalipun sudah lulus, tapi itu kan untuk semester depan. Karena saya masih penting buat nilai kan untuk semester ini. Iya. Apa ada pemberitahuan dari pengurus kalau udah placement test, udah bisa nggak belajar lagi gitu semester ini? Jadi yang buat nilai mereka semester ini, nilai mereka nggak ada semester ini. Iya, kenapa karena sudah lulus yang menang ini ya? Nanti deh saya coba tanya ke pengurus juga ya. Iya, kita langsung aja ya. Siapa yuk yang mau jelasin apa yang penting kita pelajari dari em, ini? Sekarang kita sudah di nomor 3 tadi kan? Tiga, yuk siapa yuk mau yuk? Nomor sini ya. Cuma hari ini katanya Pak Fikri nyuruh pindah grup chat. Angkatan beda, Miss. Pak Fikri nyuruh pindah grup chat. Jadi jadi mereka belajar di angkatan yang beda. Mereka belajar di angkatan 5. Oke, sini sajalah nanti saya tanya pengurus yuk. Ya, poin nomor 3 yuk. Sini yuk. Buka mic-nya sini. Iya. 嗯嗯嗯。Iya, jadi ini intinya ini ada peraturan kewarganegaraan yang pernah
Jadi intinya itu garis bawahi yang pernah. Berarti sekarang ini berlaku tidak? Iya, itu yang penting ya kalau presentasi ya. Jadi kita bukan baca tapi kita teliti. Nah, kita langsung ke B aja, Mbak, karena yang lebih penting itu kita bahas yang berlaku saja nanti ya. Nah, Undang-Undang RI ini. Iya, iya, heeh. Iya, jadi di sini nggak usah lah ya. Jadi di sini gini, presentasikan ini seperti ini idenya. Hukum kewarganegaraan Indonesia itu ya, peraturan kewarganegaraan yang pernah berlaku itu ada 3. Yang pertama itu Indis Stad Grilling tahun 1927, ini peraturannya pada zaman Belanda. Yang kedua itu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1946. Ini undang-undang yang menyebutkan bahwa penduduk negara adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia selama 1 tahun berturut-turut gitu ya. Dan yang ketiga itu persetujuan kewarganegaraan dalam konferensi meja bundar gitu ya. Nah, ini semuanya yang pernah berlaku, ya. Oke, kita masuk langsung yang keempat saja, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yuk, siapa yang mau, Mbak sinilah nomor 4, boleh? Atau ada yang mau meringkas ini? Nomor 4, siapa yuk? Siapa mau nomor 4? Tadi Mbak sini sudah bagus ya. Mbak sini mau lanjut nomor 4, Mbak? Oke, mantap. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Kalau bisa diringkas, tapi kalau mau dibaca nggak apa-apa. Kalau itu penting. Ya, silakan baca. Oke, mantap.
Nah, jadi ini mungkin kasusnya Mbak sini. Jadi secara membuat akte kelahiran itu secara naturalisasi sampai kepada Kementerian Kementerian Kehakiman. Iya, harusnya bisa tahu lah ya. Ya, coba kita ambil dulu waktu untuk 5 menit. Kita langsung bahas semuanya sampai ke menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 sampai kepada nomor nomor 5. Ya, nanti bisa gantian juga atau bisa Mbak sini lagi ya. Jadi kita ringkas aja. Tadi Mbak sini sudah bagus. Jadi tadi tidak semua dibaca dia, tapi kalau dia merasa pokok itu penting untuk dibacakan semuanya, detail, ya udah dibacain. Nah, jadi sekarang kita sampai nomor 5 ya, 5 saja dulu. Siapa yang mau ganti-gantian? Tadi Mbak sini sudah sampai kepada melalui kewarganegaraan naturalisasi. Jadi di sini ada menurut Undang-Undang tahun 1956 ya. Ini cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi sebenarnya yang dipakai sekarang itu Undang-Undang nomor ini. Yang baru itu adalah nomor 12 tahun 2006. Jadi ini yang sangat terbaru ya menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Ini yang digunakan. Yang kalau ini yang pernah. Jadi yang pernah itu yang pertama itu melalui kelahiran, melalui pengangkatan, melalui permohonan, melalui pewarganegaraan naturalisasi, dan yang kelima akibat dari perkawinan, karena turut ayah dan ibunya, karena pernyataan. Oke, ya. Silahkan kasih waktunya sampai nomor 5, sampai nomor 6 deh. Iya, sampai nomor 6. Nomor 7 ini, berbagai masalah kewarganegaraan. Sampai nomor 7 deh. Sampai nomor 7 ya, teman-teman ya. Sampai nomor 7 kita ringkas siapa yang mau ini. Biar ini langsung judul baru, persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa ini? Oke, Fatmawati ya. Silakan Fatmawati. Kita bahasnya sampai nomor 7, tapi sekarang itu undang-undang. Oh, itu Mbak bahas itu. Oke, silakan yuk. Mm-mm. Hmm? Ya, dijelasin aja. Nah, jadi coba saya bantu ya. Jadi, kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ternyata seorang warga negara itu bisa
kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Itu ada penyebabnya. Kenapa? Alasannya bagi seorang kehilangan, yang pertama itu kawin dengan seorang laki-laki asing. Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia. Anak seorang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, ya. Jadi tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain bisa membuat kita kehilangan, ya. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, yaitu jika anak tersebut belum berumur 18 tahun. Diangkat anak secara sah oleh orang asing. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Jadi kalau misalnya Mbak Sini nggak ngurus itu bisa hilang kewarganegaraannya gitu ya. Jika orang tersebut telah berumur 21 tahun. Mbak Sini kemarin ngurusnya berapa tahun? Mbak Sini? 27 tahun. Nah, makanya karena itu mungkin jadi bermasalah. Iya. Makanya untuk anak-anak kita nanti. Iya, jadi untuk anak-anak kita nanti itu ya, ini kan tadi kan mau dilangkahin nih sama Mbaknya. Nah, sebenarnya ini penting gitu. Karena bisa ini penyebabnya kita tidak punya kewarganegaraan di Indonesia, sekalipun kita orang Indonesia tapi surat-suratnya kita nggak lengkap, berarti juga kan kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri kan. Gitu, karena semua diatur oleh perundang-undangan. Nah, jadi jika orang tersebut telah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri lagi, serta dinyatakan hilang, kewarganegaraan Indonesia menjadi tidak menjadi tanpa kewarganegaraan gitu ya. Nah, di sini berarti kita diingetin gimana? Kalau kita nanti punya anak, mbaknya punya anak ya, jangan bilang, ah nantilah, nantilah. Mulai dari urusan surat nikah di sipil sampai akte kelahiran atau apa semuanya yang berhubungan dengan misalnya kita kan harus punya agama, harus tercatat di Kementerian Agama, di masjid atau di gereja atau di kuil gitu ya. Ya haruslah diurus. Kalau ada punya akte lahir itu harus diurus. Terus ya jangan teledor gitu ya. Apalagi persoalan tentang ini salah gitu namanya gitu ya, Sukamannya namanya tapi salah ketik mungkin lurahnya Sukimin gitu, rupanya nanti beda lagi di ijazah anak-anaknya SD SMP SMA itu beda, mungkin ada yang lebih S-nya atau kurang S-nya gitu, itu nanti jadi masalah gitu. Seperti suami saya ya, dia daftar PNS kemarin, dia cerita dia pernah daftar PNS gagal sekali. Terus yang kedua kali dia serius, dia ikut bimbingan PNS ya, dia ikut bimbingan PNS kemana-mana gitu. Akhirnya dia menang, lulus gitu. Di peringkat 3 besar. 3 besar atau nomor 1 tuh. Tapi akhirnya apa? Hanya persoalan di apa ijazah ya, dia nggak punya marga, tapi akte kelahiran punya marga. Akhirnya dia nggak bisa PNS. Padahal udah ada bukti-buktinya kalau nama itu sama gitu kan. Nama itu sama, orangnya sama. Jadi di Indonesia ini Mbak harus teliti ya. Terus surat-suratnya juga kalau boleh itu disimpan di tempat yang aman. Ya, jangan disimpan di mana apalagi akte-akte anak, ijazah-ijazah kita ya. Karena kalau hilang ijazah itu aduh luar biasa ya. Ada surat-surat hilang itu mengurusnya luar biasa. Jadi mending disimpan gitu. Kalau orang-orang berduit atau orang-orang yang memang sangat menjaga dokumen-dokumen itu bisa disimpan di bank. Jadi sebenarnya
ada penyimpanan di bank atau di kantor pos kalau saya tidak tahu, tapi di bank. Jadi itu seperti ada koper kita, terus itu diasuransikan. Tapi di setiap bulan itu kita kasih biaya gitu, murah sih. Tapi mereka sudah mencatat itu. Iya, seperti ada loker di bank untuk penyimpanan itu. Karena orang-orang sering buat itu karena takut mungkin rumah kebakaran. Iya, nah itulah kan orang-orang inilah itu ya, orang-orang kaya. Kalau saya sih belum, gitu belum masih di rumah. Tapi itu penting lah ya, di lemari atau di laci yang paling ini. Jadi jangan gegabah dan lihat kalau misalnya nanti anak kita udah remaja-remaja buat KTP, sesuaikan ijazah sama aktenya semua sama namanya gitu. Atau nanti punya anak lagi nggak usah kepanjangan namanya karena dia susah nanti kalau ujian nasional atau buat ini ribet dia menulis-nulis namanya. Ya, jadi jangan juga dikasih harus telitilah deh pokoknya. Karena Indonesia susah. Ya, S-nya kurang itu udah jadi masalah. Ya toh? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke eh, tetap itu ya. Nah, setelah itu masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Turut serta dalam memilih sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, ya. Mempunyai paspor dari negara asing. Jadi apa namanya? Hati-hati. Misalnya biar murah, akhirnya kamu buat paspor dari Taiwan biar bisa misalnya bebas misalnya ke Korea, ke Jepang, kemana-kemana gitu kan, atau ke Australia atau kemana gitu. Ya akhirnya tidak diakui di negara Indonesia, ya. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika ia ada dalam dinas negara Indonesia. Nah ini juga. Nah di sini kita harus urus apa di sini KTP, kan? KTP. Kalau KTP sekarang udah seumur hidup ya, menjadi warga negara Indonesia gitu. Kalau dulu kan masih ada kadaluarsanya toh. Oke, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, siapa yang mau yuk? Ya, silakan Lilis. Ini Mbak yang mana? Ini eh, tahun berapa Mbak? Tahun 19 cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke, oke, oke. Yuk. Mm, 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 mm.
Oh, iya, iya, iya. Oke, ada yang mau lanjutin? Atau kami tunggu? Ayo, siapa yang mau lanjutin buka mic-nya, yuk. Ya, silakan. Mbak Lilis, yuk. Mbak Lilis tadi ya. Mbak Marini, Marini. Halaman berapa? Halaman 175. Nomor 3. Yuk, silakan, Mbak. Ya, ya, malam. Ini siapa? Marini ya. Oke. Marini. Silakan Marini. Mm-mm. Cara mengajukan. 175 nomor 3. Berarti 176. 176 sekarang. Yang satu sekarang nomor 6 cara mengajukan permohonan kewarganegaraan. Ulang lagi deh cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Mm-mm.
Oke. Oke, itu aja dulu ya. Jadi tadi di sini udah baca sampai kepada nomor 14. Udah baca semua ya? Karena tadi saya membuka ada jadi di sini memohon ya kan, permohonan untuk cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya. Mana tahu nanti kalian punya suami orang Taiwan, ya. Jadi ini cara mengajukan permohonannya. Nah, yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 dan yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan yang paling terkini itu ya ini Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2006 gitu ya. Nah, coba saya share Saya share. Ini bisa ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Ini apa? Dibilang di sini di slide saya. Saya sindonews.com. Apa yang dibilang?
Haruka Nakagawa ingin menjadi warga negara Indonesia. Siapa yang kenal Haruka? Orang Jepang kan? Ya, Haruka Nakagawa ingin pindah ke warga negaraan menjadi warga Indonesia. Tapi dia belum tahu banyak untuk mengurus kepindahannya itu. Nah, kalau kita sudah baca tadi bukunya, berarti kita sudah tahu dong, ya kan? Nah, dia katanya belum tahu banyak untuk mengurus kepindahannya itu. Memang kalau kita baca buku PPKN, mungkin banyak sekali ya kan? Banyak sekali yang harus kita baca ini sampai capek bacanya. Tapi ternyata ini gitu loh. Haruka nggak tahu ini gitu. Ternyata ada dua cara gitu. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 harus diajukan, harus permohonan disertai pertimbangan kepada Presiden, ya dikenai biaya. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan itu kita tunggu, ya. Terus dia meninggalkan warga negara Jepang itu harus disertai alasan, ya. Dan keputusan presiden juga harus kita tahu dikabulkan atau enggak, ya. Nah, terus mengucapkan janji kalau dia nggak setia lagi kepada negara asalnya atau negara asing, tapi udah setia kepada negara Indonesia, gitu. Bersumpah, ya demi Allah, ya menyatakan setia, ya. Baru kita menunggu pengumuman untuk keputusan presiden, gitu. Jadi sangat banyak. Jadi Haruka Nakagawa itu tadi ya harus tahu ini semuanya, gitu. Harus tahu peraturan ini bagaimana dia bisa menjadi warga negara Indonesia, gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sedih nggak? Jadi berkhianat kan? Iya. Jadi sedih ya. Masa sampai kita ngambil sumpah serapah, terus kita bilang kita nggak setia lagi sama negara asal kita, ya kan? Tapi Haruka alasannya karena dia cinta Indonesia, karena waktu di Indonesia, ya dia falling in love lah. Namanya juga jatuh cinta ya dengan kebudayaan, makanan, orang-orangnya. Jadi dia falling in love gitu sama orang Indonesia. Tapi kan sedih nggak kalau misalnya orang Jepang tahu, ih udah negara Jepang jadi Indonesia gitu. Atau kita udah negara Indonesia, jadi warga negara Taiwan. Kalau bisa enggak lah ya. Sampai mati kita jadi warga negara Indonesia kan? Setuju enggak? Atau ada di sini yang mau pindah ke warga negaraan bersumpah untuk meninggalkan negaranya dan setia kepada negara yang baru? Janganlah ya, kalau bisa ya. Oke, tapi biasanya itu karena kita ada orang menikah, akhirnya dia keluarga negaraan Taiwan, atau bisa diajukan secara undang-undang, dia bisa punya dua negaraan. Nah, kita kan tadi slide setelah ini kan bahas pilihan berganda, tapi di sini kurang waktunya 10-20. Iya, di sini bilang Islam melarang jadi pengkhianat ya, jadi tetap setia Indonesia. Kalau dapat orang sini mesti ngikut ke Indo ya. Kita lihat dulu sih Fatmawati nanti ya. Nah, 10.20 kita habis 10.30. Berarti nanti semua jawabannya kirim ke saya. Bulan depan kita akan bahas bersama-sama ya. Tapi yang sudah mengerjakan, biar saya catat namanya, yang sudah mengerjakan tolong kirim ke saya. Yang tadi beberapa udah mengirim, yang lainnya belum ngirim gitu. Saya nanti mau tanya lagi ke pengurus, emangnya semester ini mereka langsung pindah ke grup lain atau gimana gitu ya, biar saya juga tahu membuat nilai mereka gimana, karena PR1 juga belum terkumpul toh gitu. Boleh difoto, boleh. Masih seneng lokal ya. Yuk kita bisa. Nah, jadi walaupun ini panjang, perlu kita baca dengan detail. Tapi kalau presentasi, sebaik manapun, kalau bisa yang sederhana.
Kita nomor 7 yuk, biar kita habis langsung ke... Ini pasal-pasal sih ya, pasal-pasal ya. Ganti-gantian aja bacanya kalau terlalu lama. Nomor 7, oh dikit nomor 7. Siapa yang mau presentasi nomor 7 yuk? Dikit kok nomor 7, habis itu kita pulang. Sore. Siapa ini namanya? Ya, siapa yang mau? Fatmawati lagi? Oke, silakan Fatmawati. Apa itu? Apa yang tadi itu? Ayo, apa yang tadi itu? Mm-mm. Iya, oke, silakan. Lanjut. Apa you sangwinis? Oke, bagus. Lanjut. Apa you soli? Oke, yuk. Lanjut.
Oke, terima kasih. Mak- Ya. Nah, jadi sudah tahu ya. Jadi dulu itu lebih dari 2 jutaan orang Cina yang merantau ke Indonesia. Di situ belum ada peraturan-peraturan. Jadi siapapun masih boleh datang. Dan ternyata waktu ada peraturan dan undang-undang, ternyata Chinese orang Cina itu mengandung ius sanguinis dan Indonesia ius solis gitu. Terjadi masalah apa? Menjadi mereka kewarganegaraan ganda dan itu menjadi karena sampai 2 juta kan akhirnya kan sebenarnya mereka setia sama siapa gitu. Akhirnya punya permasalahan gitu. Akhirnya permasalahan itu apa? Mereka menyelesaikannya antara negara Cina dan Indonesia menyelesaikannya dengan baik-baik. Mereka kasih opsi ya, menentukan pilihannya melepaskan keluarga negara Cina atau menjadi warga negara Indonesia atau demikian sebaliknya ya, kehilangan negara Cina atau kehilangan Indonesia gitu. Nah, akhirnya banyak juga yang tetap memilih warga negara Chinese. Tapi ada banyak juga yang memilih warga negara Indonesia gitu. Dan ya itu sampai sekarang gitu ya, warga negara Indonesia walaupun mereka Chinese, nenek moyang mereka sudah gimana? Sudah memilih gitu, sudah meninggalkan. Tadi kita baca bersama gimana permohonan sebagai warga negara Indonesia. Mereka bersumpah demi Allah, mengakui tunduk setia kepada negara Indonesia, ya, membelanya dengan sungguh-sungguh, menjalankan kewajiban gitu ya, dan setia kepada warga negara Indonesia serta tulus ikhlas. Mereka ngambil sumpah itu gitu. Akhirnya mereka menjadi warga negara Cina, negara Indonesia. Mulai dari nenek moyang mereka. Dan sampai sekarang ya mereka Indonesia gitu. Jadi orang-orang Chinese itu kadang sakit hati kalau pribumi membuli mereka. Orang Tionghoa, orang Cina gitu. Nggak boleh juga ya, sama kita. Sama derajat kita gitu. Mungkin mereka suku Cina, tapi saya Indonesia gitu. Mereka juga Pancasila gitu. Jadi ya kita belajar untuk mengakui mereka juga gitu. Ya, mata sipit karena nenek moyang mereka itu sudah mengambil keputusan meninggalkan dan setia, menyatakan sumpah untuk setia dan membela Indonesia. Berarti sampai mereka lahir mereka udah warga negara Indonesia gitu. Jadi kita jangan ada lagi sifat minoritas atau ya harus mengakui lah keberadaan mereka gitu ya, apalagi sekarang di Indonesia itu toleransi itu haruslah terus dikembangkan ya, jangan sampai ada perdebatan karena agama, karena suku minoritas, enggak ya. Selama kita misalnya mengakui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan mengikuti undang-undang itu ya, dan kita berjalan sesuai konstitusi, sesuai undang-undang, kita punya hak kewajiban yang sama gitu. Intinya ya hidup aja gitu seperti adanya, lakukan pekerjaanmu. Mereka lakukan pekerjaan mereka, kita lakukan pekerjaan kita gitu ya. Agar Indonesia menjadi damai. Ya. Jadi itu aja. Oke, ada yang mau ditambahkan? Udah habis waktu kita saat malam ini. Terima kasih buat semuanya, teman-teman, mbak-mbak semua yang sangat berpartisipasi. Saya senang. Oke, ada yang mau di ini nanti PR-nya dikasih ya. Kita nggak sempat bahas pilihan berganda. Jadi yang sudah membahasnya tolong kirim biar saya catat namanya dan pastinya kita akan bahas itu di PKN selanjutnya. Ya betul Mbak Sini. Oke, selamat malam semuanya. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Yang istirahat selamat istirahat. Terima kasih kembali Uni. Ingat ya, dokumen-dokumennya itu akte anak, ijazah anak, semua surat-surat biar jangan capek ngurusnya. Wan An.